Langsung saja kita panggil siapakah dia barista kita yang akan mengisi sesi workshop manual brew. Inilah dia, Evelyn Yamin. Halo. Alright. Selamat siang, Kenapa ketawa-ketawa sih? Selamat siang. Saudari Evelyn Yamin, selamat siang. Selamat siang. Acaranya formal. Oke. Apa kabar? Baik, Mas Ade gimana? Lagi sibuk apa nih? Sekarang masih sibuk bikin kopi juga. Masih sibuk bikin Iya. kopi. Di coffee shop masih di belakang bar atau udah jadi supervisor aja nih? Sekarang lebih jadi supervisor aja sih. Gitu. Jadi lebih ngajarin ke Iya. teman-teman barista biar semakin improve gitu Betul. ya. Mengingat bahwa prestasi yang sudah ditorehkan oleh seorang Evelyn Yamin itu benar-benar wah udah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Luar Bisa biasa. aja nih. Nah, siang ini kita bakalan workshop manual brew. Kita bakalan ngomong kemarin tadi sudah ada workshop roasting. Oke. Sama Winda, Ibu Winda tadi udah workshop roasting dipandu oleh Nino. Nah setelah roasting kan pasti akan ada pengolahan selanjutnya. Entah itu pakai mesin atau manual brew, betul sekali. Nah siang hari ini kita akan belajar untuk membuat kopi dengan metode seduh manual, betul. Nah siang hari ini bagi Anda yang bergabung bersama dengan kami masih dalam rangkaian festival Kopi Nusantara 2020 ini, Evelyn akan memberikan informasi ke kita gimana sih cara menyeduh yang proper. Bener enggak? Belum pasti bener juga karena banyak metode, betul? Tapi akan memberikan informasi mengenai metode seduh yang proper dan kalian bisa loh coba di rumah gitu. Iya, apalagi lagi pandemi kayak gini kan ya. Betul Jadi, sekali. kalau bisa kita tuh bikin kopi sendiri di rumah, tapi kan kadang kita masih bingung tuh caranya yang proper tuh gimana, caranya lebih efisien tuh gimana. Nah kita mau belajar itu hari ini. Tuh. Dan ternyata semua bisa ya nyeduh di rumah. Pasti bisa. Semua bisa nyeduh Tidak di rumah. memandang umur juga. Betul. Anak saya belum 2 tahun pasti nggak bisa. Megangnya belum kuat mas. Oke langsung aja nih If. Kasih tahu kita dari alat perangnya aja dulu deh. Kalau mau nyeduh boleh. itu at least paling enggak minimal banget yang harus ada di rumah itu apa saja. Oke, pertama-tama kalau kita lagi mau ngebrew di rumah, kita mau bikin kopi sendiri di rumah, yang paling penting adalah satu, paling penting ya, biji kopinya. Nah, kalau bisa biji kopinya ini tuh masih dalam berbentuk biji dan kita belum giling. Nah, nanti ketika kita mau ngebrew kopinya di rumah baru kita giling. Nah, yang kedua ada juga timbangan. Mungkin Nah, bisa dikasih lihat ya biji kopinya ya. boleh. Yang belum digiling gitu seperti apa gitu. Oke seperti ini biji kopinya. Nah, ini kayak gini. Ya. Oke. Nah, alat kedua yang kita butuhkan buat di rumah itu kita butuh punya timbangan. Nah, timbangan ini bebas, timbangan apa aja. Apalagi kalau kalian yang di rumah biasanya kan butuh timbangan buat masak. Nah, timbangan kayak gitu tuh bisa dipakai juga, gampang banget. Tapi aku lebih anjurin kalau misalnya timbangannya itu tuh ada timernya. Jadi kita tuh bisa record waktu yang kita pakai untuk ngebrew kopinya. Contohnya kalau kayak gini, ini ada timbangan dari Hario. Nah, dia ini udah bisa menimbang lalu ada timernya juga. Cuma kalau kalian yang nggak punya timbangan kayak gitu, ya bisa kalian pakai handphone sebagai timernya. Tuh. Pakai timbangan anak posyandu gitu nggak bisa ya? Yang sistem. Nggak bisa, itu kan gede. Oke, maaf. Oke. Next. Next, kita punya alat seduhnya. Ini biasanya kita sebut dengan brewing device. Ini bisa apa aja yang kalian temukan di rumah. Kalau hari ini aku punya ini namanya Hario V60 yang type 02. Ini pun juga banyak banget tipenya, macamnya juga banyak banget. Jadi kalian tuh sebenarnya bebas gitu kalau mau pakai metode apa di rumah. Contohnya kalau kayak orang tua saya tuh suka kopi tubruk gitu. Jadi ya udah tinggal disiram air panas, tinggal diaduk-aduk. Tapi bukan dalam bentuk yang masih utuh gini, siram air bukan. panas nggak bisa. Nggak bisa, garing nanti kopinya. Oke. Jadi kalian bebas, kalian punya apa aja gitu, kalian mau pakai bebas.
Nah, yang kedua, kita tuh butuh semacam kita ngomongnya ini tuh server. Ini tuh bisa dalam bentuk apa aja juga. Kalau misal di rumah dan kalian nggak punya yang seperti ini, kalian paling gampang tinggal ambil gelas yang biasa kalian pakai untuk minum di rumah. Itu juga udah bisa, udah cukup gampang banget. Setuju. Ya. Nah, habis itu kita butuh sekitar kayak kettle. Nah, kettle ini juga boleh kayak apa aja. Biasanya yang kita cari itu adalah ujungnya yang lancip. Jadi ketika kita menuang air, itu tuh keluarnya tuh juga rata gitu loh. Boleh yang ada bawahannya yang bisa langsung buat manasin atau terserah. Contohnya kalau kali hari ini kita cuma pakai tekonya aja, tapi aku udah punya air panas yang udah aku panasin di sini gitu. Terus next kita pasti butuh yang namanya grinder atau alat penggiling kopi. Ini juga bebas, kalian menemukan apa aja yang kalian mau beli, yang kalian nyaman untuk pakai. Nah, ini bisa kalian pakai juga, ini buat ngegiling kopinya. Dan yang terakhir, karena hari ini aku pakai V60, ini aku harus pakai paper filter di dalamnya untuk nyaring kopinya pas kita lagi ngebrew gitu. Nah kemarin tuh ada ketika di webinar kemarin siang ada yang nanya, bisa nggak sih nyeduh kopi tapi minum kopi tapi nggak ada ampasnya? Nah ini salah satu jawabannya. Nyeduh kopi nggak pakai ampas. Betul. Aman di lambung, bukan iklan, maaf. Oke, sorry. Oke. Oke. Nah kebetulan aku juga punya materi-materi yang bisa aku jelasin. Ada slide boleh nggak ya kalau kira-kira? mau ada slide bisa ditampilkan juga aman sangat banget. Sangat aman banget kalau mau ditampilkan. Wah ini dia slide-nya. Oh di sebelah sana. If. Bisa langsung next aja. Next. Nah hari ini jadi kita bakal ngebahas dikit nih soal manual brew itu apa sih sebenarnya. Untuk kalian yang belum tahu manual brew itu apa. Nah sebenarnya yang kayak tadi aku bilang manual brew itu banyak banget device-nya. Metode itu juga banyak banget. Yang pertama tuh ada pour over yang kayak gini. Nah ini menggunakan gravitasi dan pasti biasanya tuh ada paper filternya. Contohnya tuh device-nya apa aja sih? Ada V60, ada Kalita, ada Chemex gitu. Ini yang paling lagi ngehits ya kalau di dunia kopi ini sekarang pour over kayak gini. Terus next kita punya full immersion. Nah full immersion tuh yang kayak gimana sih? Itu yang kayak French press. French press itu yang biasanya digunakan tuh kalau misalnya kita bisa buat teh, itu juga bisa pakai French press jadi bukan buat kopi doang. Sama yang terakhir kita itu ada metode namanya hybrid, yaitu pencampuran dari pour over dan full immersion gitu. Oh, jadi gitu. untuk manual brew tuh banyak banget device-nya dan itu it's up to kalian mau pakainya yang mana yang senyamannya kalian gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang nih manual brew tuh apa sih? Jadi manual brew tuh adalah teknik untuk menyeduh kopi yang menggunakan caranya manual gitu. Jadi kita bikin sendiri tidak menggunakan adanya mesin gitu. Not machinery coffee brewing method. Betul sekali. Jadi, Bahasa kerennya gitu. Betul. Pusing habis ngomong bahasa Inggris, maaf. Oke. boleh di next. Next. Nah, jadi banyak banget juga ya kalau kita mau giling kopi tuh pasti belajar nih. Kita mau ngegrindnya tuh lebih kasar atau lebih halus. Semuanya tuh akan membuat dampak ke kopi kita, pasti ya. Jadi kita juga nggak boleh ngegiling itu terlalu kasar atau terlalu halus. Jadi kita harus cari yang cocok juga dengan metode kita gitu. Tapi memang yang biasa dipakai untuk manual brew ini grade-nya kasar ya. Kita bisa lebih bilang dari Medium to coarse gitu. okay. Sedangkan kan kalau kita pada umumnya tuh tahu kalau untuk espresso pasti akan butuh grind size yang lebih halus gitu. Oke, karena apa sih pengaruh dari ketika dia kok kekasaran atau terlalu halus gitu? Pengaruhnya apa? Itu akan sangat berpengaruh kepada taste. Taste. Betul. Okay. Jadi kita tuh nggak bisa ngegrind itu terlalu halus karena ujungnya itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk kopi itu diekstrak. Sedangkan itu nggak gitu cocok gitu sama kopinya yang menghasilkan rasa tuh misalnya jadi lebih pahit, Lebih jadi bold gitu jadi bodinya. nggak balance gitu. Dan sebaliknya ketika kita pun juga grind size-nya terlalu kasar, jadi kan ibarat kata airnya cuma lewat aja Iya. gitu. Jadi kopi kita tuh tidak terekstrak yang berujung-ujung rasanya sangat watery gitu. Jadi tidak maksimal ya, Betul, potensinya ekstraksinya tidak keluar. maksimal. Potensinya tidak keluar dengan maksimal si kopi itu. Betul sekali. Penting tuh. Sangat penting sekali informasi ini. Betul. Next.
Nah, yang ini yang aku bakal jelasin juga yang tadi ya, berarti kita tuh kita butuh apa aja yang tadi kalian udah tahu. Jadi jangan lupa ini harus ada juga, kalau enggak nanti kalian pasti bingung mau bikin kopi tapi itemnya kurang gitu. Betul, ntar tiba-tiba nggak ada ketelnya lah pakai apaan. Dari air langsung dituang Dari gitu nggak bisa. galon, iya. Oke. Boleh ini next? Tapi yang paling penting sebenarnya biji kopinya sih. Oh betul. Bikin Nggak kopi ada nggak ada kopi. biji kopinya nggak jadi itu kopi. Betul. Next. Wah ini slide sebelumnya nih kak. Next. Wah next, ini slide sebelumnya malah. Iya. Jadi kita ngobrol aja. Oke, berarti memang alat-alat ini sangat penting ya dipakai ya. Kalau berarti ini dan ini mudah ditemukan sebenarnya alat-alat Mudah ini. sekali. Apalagi sekarang kita udah punya banyak banget marketplace ya yang jual-jual Betul. barang seperti ini. Jadi kalian tuh bebas dengan budget kalian masing-masing. Kalian tuh nyamannya di brewing device yang mana dengan budget sekian kalian bisa dapat. Dan nggak ada alat yang lebih baik daripada alat Betul yang ini. Nggak ada. sekali. Wah ini merek ini kurang nih, bagusan merek ini. Enggak. Enggak. Tergantung bagaimana Kita bisa maksimalkan. memaksimalkannya. Betul sekali. Oke mantap. Nah kebablasan om, balik lagi. Balik lagi. Balik ke kiri. Lah kebablasan, balik lagi. Balik sebelumnya. Nah, sebelum mantap. kita akan ngebrew, nah aku Sebentar. Ini adalah informasi terpenting dalam metode manual brew. Tolong disimak dan diperhatikan baik-baik. Silahkan. Baik, jadi ini aku akan share beberapa brewing tips dari aku. Jadi yang pertama itu aku punya temperature. Nah kita kan akan bikin kopi manual brew ini dengan air panas. Jadi kita juga nggak mau kita tuh menggunakan air yang terlalu panas. Jadi biasanya untuk dari aku sendiri itu temperature yang pas, yang optimum itu adalah di 80 derajat sampai 95 derajat. Nah, supaya kita itu bisa ekstraksi kopinya tuh dengan maksimal dan ya jangan terlalu panas sih. Betul. Takutnya nanti kopinya tuh jadi burn dan itu bakal ngaruh juga ke taste-nya. Burn itu gosong ya, Yes. kayak saya. Oke, nggak usah. Hei, ini kopi susu. Nggak usah ditegesin. Oke, sorry. Next. Nah, yang kedua yang kayak tadi aku bilang, kita tuh kan ini ada paper filter. Nah, ini tuh paper filternya tuh harus di-rinse. Ini penting banget ya, karena ini kan kertas. Dibilas. Dibilas, betul. Dibilas. Nah, iya kalau bisa ini kita harus bilas dulu. Ini penting banget. Jadi biar kita punya kopi itu nggak bau-bau kertas gitu loh. Gitu. Nah, ini juga tips kedua yang sangat penting. Tuh. Tips ketiga Sebentar, adalah fungsi lain dari dibilas selain menghilangkan bau kopi ada fungsi supaya lainnya. kita tuh bisa kopinya tuh terekstrak dengan sempurna karena ini tuh harus nempel di pinggir-pinggirnya. Kalau- jadi dia harus nempel di device-nya ini. Betul. Tapi ada beberapa kertas, ada beberapa paper filter yang dia mengklaim bahwa paper filter kami ini sudah tidak perlu dibasahin lagi, udah aman untuk ngebrew. Itu apakah benar atau Balik lagi ya, kalau di perkopian seperti ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Oke. Semua itu based on kita punya eksperimen sendiri, gimana kita nyamannya. Betul. Dan kalau memang aku pertama kali belajar itu ya memang aku diajarin kenapa harus dibilas dulu gitu. Karena kita tuh emang kalau kita cium kertasnya tuh juga agak bau-bau kertas bau gitu kertas ya? gitu ya, dan kita juga ngebilas itu dengan air panas yang kita tahu biasanya kalau kita bilas dengan air panas tuh bau-bau yang tidak enak tuh akan hilang gitu. Botol bayi anakku juga aku bilas pakai air panas biar nggak bau amis susunya gitu. Oke. Intermezzo, lanjut. Lanjut, nah yang ketiga itu ada blooming. Blooming itu apa sih? Pasti kalian tuh pernah dengar atau kalian masih bingung. Back. Nah, biasanya blooming itu adalah proses yang dimana kita tuh pertama kali mau pouring di manual brew kita nih. Itu yang pouring pertama itu disebut blooming phase. Kenapa disebut blooming? Karena itu adalah proses dimana kita mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi pada saat roasting. Jadi sisa-sisa karbon dioksidanya itu harus kita keluarkan dulu supaya kopi kita tuh nggak gassy rasanya. Gitu. Oke. Karena kan ketika pas proses roasting kayak yang tadi di workshop, kita tuh kan roasting menggunakan gas. Betul. Pasti akan ada rasa gas-gas yang masih Betul. terjebak di Terjebak. dalam
biji kopinya gitu. Nah itu yang harus kita keluarkan gitu. Dengan proses tadi blooming tadi. Betul. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut waktu seduhnya Iya, blooming itu kita langsung bagaimana praktek. gitu. Nah, Next. yang terakhir itu ada konsistensi. Kenapa kita harus konsisten? Caranya itu gimana? Jadi kalau aku advice kepada kalian yang baru belajar di rumah atau ingin bikin kopi dan pengen nih rasanya tuh enak, lebih baik kalian itu selalu take note. Misalnya hari ini lagi eksperimen bikin kopi A, kalian tuh eksperimen dapetnya tuh rasanya A, B, C, rasanya tuh coklat, fruity yang kayak mangga gitu misalnya. Itu kalian bisa take note dan kalian tuh jadiin acuan untuk besokannya lagi gitu. Jadi kalian tuh bisa tahu kalian tuh sudah di mana prosesnya, sudah sampai di mana. Nah nanti dari situ kalian bisa improve ke depannya tuh mau bikin kopinya seperti apa I gitu. see. Itu cukup penting juga tuh ternyata. Ya sama kayak masak ya. Oh iya. Bener harus resipinya. resepnya, Iya iya. bener. Selanjutnya. Selanjutnya, nah kita sekarang udah mau langsung coba untuk nyeduh. Nih di Oh. sini. Nah ini aku akan jelasin lagi sedikit soal apa itu V60. Nah V60 ini adalah dripper dari Jepang, biasa terkenal dari Jepang. Nah ini tuh juga banyak banget tipenya, ada yang keramik, ada yang gelas, ada yang plastik, ada yang koper. Nah itu semua tuh punya keunikannya masing-masing gitu. Ya. Contohnya hari ini tuh aku punya yang keramik gitu. Jadi dia tuh unik banget desainnya kalau kalian bisa lihat. Dia tuh kayak spiral gitu. Nah spiralnya itu dari kiri ke kanan searah jarum jam gitu. Jadi membentuk kayak V gitu ke bawah gitu. Nah sekarang mungkin kita mau langsung bikin kopi Langsung nih. aja kalau gitu. Oke. Nah kebetulan tadi ini airnya aku udah panasin sekitar 95 derajat di sini. Nah kita bakal pertama step yang akan kita lakukan adalah menimbang kopinya. Menimbang kopinya. Iya. Ini kita bakal timbang dulu kopinya. Nah hari ini aku akan pakai kopi itu di 15 gram. 15 gram. Ya di 15 gram. Oke, 15 gram. 15 gram. Kalau pakai timbangan manual yang pakai jarum gitu boleh nggak sih? Nggak apa-apa kan ya? Boleh. Asal itu timbangan belum rusak aja. Bener dong. Kalau timbangan udah rusak, tiba-tiba jarumnya nggak sesuai, Iya. ribet. Nah, ini buat kita bakal ngegrind dulu. buat kalian yang lagi nge-gym, Nah, mau tambah punya massa otot di sini, bisa pakai manual grinder yang seperti ini. Berat bos. lumayan. Itu bener-bener nambah massa otot di ini. Jadi kalau jalan tanyain jam Yaudah, berapa yuk mas? cobain, mau nggak? Oh nggak takut, bilang aja minta tolong set. Nah, sambil Mas Ade lagi giling kopinya, ini aku bakal ngelipet paper filternya. Jadi ini aku akan ajarin sedikit untuk cara ngelipet paper filternya yang lebih mudah. Jadi kalian tinggal ngelipet aja dari bagian sini ke dalam. Nah, kayak gini aja. Udah selesai mas? Udah dong. Oke. Thank you, terima kasih. Welcome. Nah, kita akan pindahin dulu ini air panasnya. Kita bakal rinse paper filternya yang kayak tadi kita udah bilang. Dipindah ke dalam kettle-nya. Nah, biasanya aku itu bakal ngebilas pinggirannya dulu, ngebilas V60-nya dulu, biar kertasnya lebih gampang untuk nempel. Ngebilasi drippernya dulu ya. Betul. Lalu kita masukin aja kertasnya, kita pasin sedikit. Kalau sudah pas, baru kita tuang lagi air panasnya. Kita bilas. Tunggu sampai airnya turun semua, sudah kering. Kalau di air nih, aku mau nanya masalah air nih. If. Beda nggak sih air yang dengan air mineral dalam kemasan, air galon, lalu air dengan masak sendiri dari air bumi, air pam gitu,
bakalan beda Nah, nggak? itu beda. Biasanya kita tuh menganjurkan untuk kalau bikin kopi, jangan sampai kita tuh pakai air yang terlalu hard. Kita ngomongin hard water karena TDS dan ppm-nya terlalu tinggi. Contohnya air yang terlalu hard itu apa? Hard itu biasanya ada Ya, lu kamu mudah kepancing. terpancing saya. Aku tuh sebenarnya tidak terlalu menganjurkan untuk bikin manual brew ini menggunakan air galon aqua. Oke, aduh. Oke, nggak apa-apa. Air galon, ya bentuknya dalam galon. Karena tuh dia itu mungkin karena udah banyak kena efek matahari ya kadang-kadang. Jadi tuh itu juga ngaruh banget. Jadi airnya tuh panas gitu loh. Jadi air, dari TDS dan mineral-mineral jadi kebakar di dalam sana. Oh, jadi karena proses pengirimannya dia kena Betul, panas iya. gitu. Jadi nanti pas kita lagi ngetes ppm-nya itu dia bisa sampai 200-an gitu. Sedangkan yang aman itu mungkin dari cuma 80 sampai 120 gitu. Kalau air dari pam Air dari pam aku belum pernah coba sih. gitu ya. Iya. Aku sih pernah nyoba sih, berantakan. Air pam itu yang dari tanah gitu kan ya? Iya, air tanah terus ditampung di atas gitu. Jadi air keran rumahan gitu loh. Air keran rumahan gitu berantakan. Ya mungkin itu tidak ada mineralnya Ya, gitu. bisa jadi seperti itu. Atau mineralnya kelebihan. Bisa Bisa sih. jadi seperti Iya. itu. Jadi yang dianjurkan adalah beberapa air yang TDS-nya bagus, Iya, pH pH-nya juga balance-nya bagus. bagus Betul. gitu. Biasanya mahal. Nah, kita bakal langsung mulai aja. Nah, ini kita bakal taruh kopinya. Tadi kita pakai 15 gram. Oke, 15 gram ya, jangan kelebihan. 15 gram. Kan udah ditimbang. Harus timbang lagi dong. Oh iya betul. Kita butuh konsistensi, presisi. Siap. Penting sekali ya itu, Betul. konsistensi dan presisi itu. Nah, kalau udah kita bakal ratain sedikit. Kopinya kita Diratakan. ya sampai seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Nah, wih cantik banget Evelynnya. Makasih loh. Jadi gede Aduh, kepala salah nih. ngomong gue. Nah, ini kita bakal langsung mulai ya. Jangan Siap. lupa ini kita bakal langsung start timernya. Jadi kalau kalian bakal pakai handphone, nah kalian juga start timernya lewat handphone kalian. Tuh. Nah, pertama ini yang kayak tadi kita balik lagi. Yang pertama itu adalah blooming. Nah, ini kita bakal pakai bloomingnya di berapa? Kita bakal pakai itu di 50 gram untuk bloomingnya. Jadi kita basahin kopinya. Dan nuang itu harus searah jarum jam, counter clock, atau boleh maju mundur if. Nah, kalau aku ngelihatnya V60 itu kan arahnya ke kanan ya. Jadi kalau bisa kenapa kita nggak puringnya ke kanan juga gitu, searah jarum jam. Menyesuaikan gridnya tadi itu ya. Betul. Nah, ini kan tadi kita udah belum ini. Kalau Mas Ade lihat ini bisa kelihatan kayak bubble-bubble Iya, gitu. ada Nah, banyak ini bubble-nya. adalah gas-gas yang keluar gitu pada saat roasting gitu. Dan berapa lama waktu belum? 40 detik. 40 detik Nah, iya. dengan 50 gram Jam, air. betul. Nah, ini kan udah 40 detik nih. Kita mau lanjut ke 150 gram air. Jadi ditambah 100 gram lagi ya? Iya. Kita ke 150. Kenapa harus ke 150 if? Biar nanti kalian di rumah gampang ngitungnya. Jadi 50, 150 sama next stepnya ke 225. Oh gitu, Berarti jadi itu kita tambahnya tahu 75. rasionya gitu. berapa? 1:15. Ih, bagus. Karena 15 kali 15 adalah 225. Gue kalau masalah hitung-hitungan bagus if. Sering dapat transferan soalnya. Oh iya, kalau nggak balance ya kayaknya ya. Iya. Nah, ini kita tunggu sampai 1 menit 40 detik. Baru kita lanjutkan lagi untuk puringan terakhir ke 225 gram. Nah, if kalau puring gitu, yang di dalam si kopinya ini boleh sampai kering banget gitu nggak sih airnya? Nah, kalau aku tuh nggak advice untuk puring kopi itu sampai bener-bener dia lagi kering banget. Kenapa? Karena itu akan bikin kopinya tuh rasanya jadi dry. Gitu. Karena kan airnya sudah habis, tapi kita baru top up lagi gitu. Oh, kayak ini ya, dompet elektrik ya. Dompet elektronik ya top up. Break kehabisan uang nih, top up gitu. Nah, ini kita tunggu sampai
kira-kira 3 menit. 3 menit. Tuh, jadi kalau mau bikin kopi di rumah itu tuh sebenarnya tuh cepet banget tanpa Gampang banget, kita. cepet banget, enak. Iya betul, daripada kita harus keluar dan kita beli gitu, tuh lama. Dan standar kopinya adalah standar coffee shop ya. Betul. Gitu. Udah gitu sekarang belinya gampang banget. Pakai marketplace, Betul. online, tinggal mainin handphone, murah-murah lagi. Benar. Beans, Jadi harga kalian beans itu sekarang betul, murah-murah. bisa cari beans apa aja yang kalian mau, maupun lokal, maupun impor gitu. Jadi Betul. banyak banget yang bisa kalian pilih gitu yang sesuai dengan kriteria kalian. Dan sesuai dengan dompet tentu saja. Betul. Sekarang kan lagi pandemi, If. Pemasukan surut. Gitu. Nah ini pas banget di 3 menit kita udah selesai. Terus kita angkat aja brewing device-nya. Nah kita bakal cium sedikit. Udah gitu aja. Udah selesai. Cepet banget, Tinggal ini kurang dari 5 diminum. menit loh tadi bikinnya. Kan aku bilang 3 menit. Mantap 3 menit, iya bener. Tapi secara keseluruhan proses, mulai dari grinding sampai jadi ini, itu bener-bener kurang dari 10 menit gitu loh. Exactly, pasti kurang dari 10 menit sih, jadi gampang banget. Jadi kita bisa menghemat waktu perjalanan kita ke coffee shop, Betul. menghemat bensin ke coffee shop. Betul. Bukan berarti kalian nggak boleh ke coffee shop ya. Benar. Kita tetap harus mendukung usaha, Betul. mendukung bisnis kopi dan juga meningkatkan konsumsi kopi per kapita. Betul. Salah satunya dengan datang ke coffee shop, betul. Betul. Tapi bisa juga dengan seperti ini. Mungkin Gitu. Mas Ade mau coba kopinya? Boleh dong. Secara gue tuh kayak coffee banget gitu. Aku Oke. tuh kayak coffee geek banget gitu. Gila. Aku tuh kalau nggak minum kopi sehari tuh kayak nggak minum kopi sehari. Oh nggak bisa. Tapi ada loh orang yang kayak gitu yang dirinya tuh Iya, bener. harinya tuh nggak bisa berjalan kalau dia tuh belum minum kopi dulu di pagi Iya hari. bener. Jadi ada beberapa temanku yang, aduh aku pusing banget nih belum minum kopi. Apaan sih? Minum itu paktit gitu. Nggak pusing. Silakan. Arigatou gozaimasu. Baunya enak ya. Oh. Dari fragrance-nya, keren banget. Jelas. Udah kayak judge gitu ya. Tadi udah aku pakein parfum soalnya. Makasih loh, makasih loh. Hariku sudah berjalan lagi. Ah terima kasih. Sebelumnya belum. Nah itu kan jadi kayak gampang banget kan. Kayak Mas Ade pun juga bisa lihat ini bisa dipraktekin di rumah gitu. Gampang banget kalau misalnya kita tuh mau bikin manual brew tuh di rumah. Dan semua alat-alatnya pun gampang banget gitu. Nyanyi? Oke maaf. Alat-alat ini bisa dibelinya di mana saja juga kan? Seperti Di yang mana aja. udah aku tanyakan tadi. Yes betul. Jadi kalau kalian misalnya mau sesuai kantong juga dan kalian nggak mau beli ini, kalian pakai gelas aja yang di rumah kayak tadi aku bilang. Gitu. Betul. Jadi menggunakan apa aja yang ada di rumah yang bisa kalian pakai dan yang kalau misalnya nggak perlu dibeli ya nggak usah dibeli gitu. Yes. Karena tapi beberapa yang cukup penting itu adalah salah satunya tentu saja drippernya ini ya. Betul drippernya. Karena Dripper. dia benar-benar yang untuk satu device yang dipakai untuk Bikinnya bikinnya ini. Kalau nggak ada drippernya susah. Paling Betul. tubruk doang jatuhnya Iya, betul. gitu. Timbangan juga penting sih karena kan kita nggak mau cuma asal tuang nanti tahu-tahu airnya kebanyakan. Terus kita bingung kok hari ini bikin kopinya cukup pas dengan kriteria ke kita ya tapi besok beda gitu. Jadi kalau bisa sih kalian juga punya timbangan tuh yang kalian bisa pakai dan kalau bisa nggak ada timernya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalian bisa pakai handphone aja. Gitu. yang penting ketahuan jumlah air yang dituang Betul, ya. betul. Gitu. Grinder nggak mungkin kan di blender. Nggak mungkin. Zaman sekarang tuh kayak grinder kayak gini tuh gampang banget. Nah ini tuh kenapa kita ngomongin hand grinder dan bisa dibawa kemana-mana juga buat traveling. Bener, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil lagi. Ini tinggal ya sedikit olahraga aja sih kalau mau dipakai. Betul, betul. Untuk yang kettle bisa pakai kettle apa saja ya. Iya. Betul. Jadi kemungkinan 3 inilah yang cukup esensial untuk sama paper filter. Nggak mungkin kan pakai kertas HVS nggak gitu. pakai paper filternya. Kertas HVS dipotong gitu, dilem, ditaruh gitu nggak mungkin ya. Kayaknya kalau pakai HVS kopinya nggak bisa keluar deh. Hah? Kopinya nggak bisa keluar, nggak bisa terekstrak karena kan ini ada bolong. Oh, karena dia Iya. si HVS itu semua tertutup gitu ya. Tertutup, betul, padat. Tapi ada beberapa temanku yang kemudian dia nyeduh pakai kaos partai.
Kaos partai itu apa? Kaos partai. Jadi kalau lagi masa pemilu gitu kan ada bagi-bagian kaos tuh. Ya kan dia biasanya kan Bahan scuba itu ya? bukan scuba. Dia tuh rongganya tuh tebel agak gede-gede dan dia bisa dipakai buat nyeduh. Oh, wah, Ini bisa boleh jadi nih. life hack, serius. Iya, bisa dicoba Ini bisa nih jadi abis life ini hack. ya. Tapi nggak tahu kualitas rasa kopinya ya. Iya. Tapi ini bisa jadi life hack. Kalian bisa pakai kaos partai. Itu kayak bentuknya kayak saringan tahu. Bentuknya kayak saringan tahu itu bisa pakai kaos partai, dituang gitu. Lucu banget deh serius teman-temanku. Belum pernah Idenya coba luar sih, tapi biasa. mungkin habis ini bisa dicoba lah ya. Kaos partai gitu. Nah, itu tadi ya sedikit informasi yang aku yakin pasti sangat bermanfaat. Apakah sudah ada yang bertanya sejauh ini dari kolom komentar, kolom chat? Apakah sudah ada yang bertanya? Jadi bisa langsung dijawab oleh. Nah, pertanyaan pertama untuk Evelyn. Bisa nggak sih bikin kopi susu dari Sebastian Gunawan? Bukan. Bisa nggak sih bikin, Mas? Maaf, Mbak, nggak kebaca. Oke, thank you. Bisa nggak sih bikin kopi kekinian tapi pakai kopi manual brew? Apakah rasanya bakal beda? Menarik pertanyaan ini. Oke. Karena kan kadang-kadang ya, If ya, aku pengen minum kopi gula aren, tapi nggak punya mesin espresso di rumah. Ya udah, mungkin aku pakai manual brew, kasih susu, kasih gula aren, udah gitu. Silahkan dijawab. Oke, halo Sebastian, makasih pertanyaannya. Nah, kalau bisa dibilang pasti rasanya itu akan berbeda, tapi berbeda itu tidak terlalu banyak. Nah, aku saranin mungkin bisa bikin manual brew-nya, kopinya itu dijadiin konsentrat dulu. Jadi kita kalau bisa jangan bikin dengan 1:15. Mungkin kita bisa bikin dengan rasio tuh 1:10, jadi kopinya tuh lebih concentrated. Sedangkan pas nanti kalau kamu kasih susu, rasa kopinya tuh masih tetap ada dan bakal cocok untuk ngeblend sama susunya gitu. Sih. Takutnya kan kalau kita pakai manual brew kayak gini, ini kan mostly 98% adalah air. Nah, takutnya pas kita campur dengan susu yang juga teksturnya kayak air, nanti kopi kita tuh nggak terlalu pas gitu sama keinginan kita. Mungkin hilang rasa kopinya. Iya, bahkan Jatuhnya mungkin cuma hilang minum gitu. susu sama gula aren. Iya, atau cuma Oh. rasa kopi hin-hin doang gitu. Jadi kalau bisa kopinya tuh dijadiin konsentrat dulu aja. Dijadiin lebih kecil gitu brewnya. Jadi biasa kan tadi kan 1:15. Mungkin kalau bisa bikin tuh 1:10 atau 1:8 gitu. Atau mungkin lebih baik lagi kalau mau effort sedikit dibikin cold brew. Bisa juga, bisa dengan Dibikin cold brew gitu. jadi Cuma kalau saya mau minumnya sekarang, Oh ya cold brew mah bener, besok. nunggunya baru besok. selesai. Iya. Aduh lagi pengen pengen banget nih ya kan? kopi susu kekinian gitu. Bikin cold brew, minumnya baru besok ya. Kalau lama. bininya ngidam udah kelar tuh. Iya, untung lagi nggak ngidam lagi. Oke. Pertanyaan kedua untuk Evelyn dari Ratna Dewi Palupi. Wih, dari Ngawi. Mantap. Ngawi ada di Jawa, Barat. pokoknya di Jawa lah. Aku yakin Ngawi itu di Jawa. Timur mungkin untuk belajar membuat kopi yang lezat seperti ini. Kami harus belajar kemana? Apakah dengan mengikuti pendidikan tertentu atau belajar kepada pengusaha minuman kopi atau bagaimana? Gitu. Oke, halo Ratna Dewi dari Ngawi. Nah, sebenarnya kalau kalian tuh tertarik banget untuk belajar kopi, kalian tuh bisa belajar tuh di banyak banget tempat. Contohnya kalau aku dulu pertama kali, aku tuh suka ke coffee shop gitu. Jadi Yes. aku jalan-jalan, main-main, lalu aku ngobrol sama baristanya. Nah, biasanya kita tuh juga tahu kalau barista-barista itu tuh sangat senang diajak ngobrol. Ketika kita lagi tanya-tanya, biasanya mereka juga mau berbagi ilmunya mereka tuh ke kita gitu. Cuma kalau misalnya kamu nggak terlalu nyaman untuk ketemu Ngobrol, strangers dan untuk main ngobrol-ngobrol gitu tadi kira SKSD kayak kita gini nih SKSD. contohnya dia. Kamu bisa sekarang tuh banyak akademi-akademi gitu sih. Jadi sekarang kita tuh udah banyak banget ya sekolah-sekolah kopi yang berbasis internasional gitu. Jadi Betul. kamu bisa datang biasanya tuh course sekitar 3-4 hari ya atau ada yang seminggu Yes. juga. Itu kalian bisa belajar dari basicnya, kalian bisa belajar nanti kalau udah cukup basic ya kalian bisa ke advance gitu. Lalu ketika kamu udah merasa cukup, kamu pun bisa ambil sertifikasi gitu loh untuk bilang kalau kamu udah lulus nih akademi kopi gitu. Wah. Jadi banyak Ya, banget ya sekarang tuh kalau mau belajar kopi tuh di mana-mana pun juga banyak. bahkan di daerah-daerah juga udah mulai ada nih. Betul. Daerah-daerah juga mulai ada. Atau mungkin kalau misalnya kayak kita lagi pandemi gini susah, ya kita bisa belajar lewat e-learning gitu.
Kayak Oh, sekarang udah ada platform-platform juga ya untuk belajar platform-platform itu. seperti e-learning itu Kamu udah jadi banyak salah banget. satu guru juga di salah satu platform ya? Iya. Bisa diakses di, nggak sponsor, nggak bisa, nggak bisa. Nah itu juga sekarang tuh banyak banget. Jadi kalau aku pun dulu juga ketika pertama kali belajar kopi dan belum ada terlalu banyak tahu soal akademi gitu, aku selalu pergi ke YouTube gitu. Situ Oh aku ya, belajar YouTube juga bisa gitu. tuh untuk Itu belajar penting tuh. banget. Jadi kalau kamu mau belajar-belajar dulu, nah bisalah kalau nggak mau ketemu langsung bisa lewat online gitu. Betul. Ya, tapi paling gampang memang via online tadi Ya gitu. online. Tapi kalau mau ngobrol sama barista sih way better ya Ya. gitu karena di Ngawi, maaf, di Ngawi udah ada coffee shop belum sih? Harusnya ada To be ya. honest, aku belum pernah ke Aku Ngawi juga belum pernah soalnya. ke Ngawi. Karena sekarang coffee shop kan udah mulai menjamur ke Betul. bahkan masuk ke daerah-daerah Iya. gitu, tiba-tiba ada coffee shop aja gitu nongol gitu. Iya. Nah, kalau di Ngawi sudah ada coffee shop, mampir aja nggak harus ke ownernya kan? Iya nggak harus, kalian ke baristanya pun ajak ngobrol misalnya cara bikin kopi ini gimana sih, pengen tahu rasa-rasa belajar rasa kopi, pasti dikasih tahu deh. Ya, sekarang barista itu dia pasti well educated pertama, kedua pasti di training sebelumnya. Betul. Jadi dia pasti udah punya basic yang bagus untuk at least Menjelaskan bikin lah kopinya gitu gimana. Bener. Next, apakah ada pertanyaan lagi? Dari Arini Cisara. Cisara ini daerah atau namanya ya? Hah? Apakah tetangganya Cisauk? Oke. Nanya doang. Apakah arah blooming mempengaruhi aroma kopi? Mungkin bukan arah blooming kali ya. Arah puring kali ya. Puring. Kalau menurut aku arah puringan kita pada kopi ini tuh tidak akan berpengaruh banyak karena aku jujur juga suka iseng kalau lagi bikin kopi tuh arah sebaliknya gitu. Cuma aku nggak gitu nyaman karena emang pas pertama-tama nyamannya itu bikinnya mengikuti arah jarum jam karena aku melihat si V60 ini tuh mengarahnya searah jarum jam gitu. Jadi kalau menurut aku dengan arahan kopi itu tidak akan berpengaruh banyak banget sih dengan kopi kalian. Yang penting adalah kalian tuh harus menuang airnya secara konsisten gitu. Jadi jangan air yang keluar dari spout dari kettle kalian itu banyak yang kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Nah itu yang akan mempengaruhi kopi kalian. Itulah kenapa moncongnya si kettle juga pengaruh banget ya If ya. Iya lancip gitu karena kita butuh kadang kita bisa set ini kita mau keluar lebih banyak atau kita mau keluar lebih sedikit gitu. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin menggunakan kettle yang Ada kita biasa ngomonginnya namanya gooseneck jadi kayak leher bebek, angsa. leher angsa gitu. Jadi dia kan kayak gini. Jadi ketika airnya keluar ini kita bisa tahan, kita bisa bantu gitu dengan itu gitu. Terjawab. Oke, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Kosmas. Apakah ada perbedaan rasa saat puring dari dalam keluar dan puring dari luar ke dalam? Hah? Maksudnya gimana? Kayaknya maksudnya dari luar dulu ke dalam dan dari dalam lagi kita keluar. Oh ininya squirrelnya itu. Iya, perputarannya. Perputarannya itu. Oke, bagus nih pertanyaannya nih. Berarti dari center bisa ditunjukin gitu nggak sih? Dari centernya ini berarti ya? Jadi kalau aku pribadi, aku tuh yang penting selalu dari tengah dulu, tengah dia udah make sure basah kita keluar lalu kita balik lagi ke dalam. Jadi, kenapa If? Ada alasannya? Karena aku merasa ritmenya bagusnya di situ. Jadi yang penting tuh gini, Berdasarkan sebenarnya ritme. kalian bebas aja. Kalian mau puring dari luar dulu ke dalam atau dari dalam dulu keluar. Yang penting adalah coffee bed kalian itu rata gitu loh basahnya. Nah kalau misalnya kalian puringnya malah nanti kayak lagi ngewarnain gitu kayak grek nanti Kayak ngarsir. kayak ngarsir gitu nanti airnya tuh yang lewat tuh cuma dari sini, nanti baru yang ke sini, nanti baru yang ke sini. Jadi ujung-ujungnya tuh kopi kalian tuh tidak terekstrak dengan sempurna gitu. Jadi sama aja sih kalau menurut aku mau dari tengah dulu keluar atau dari luar dulu ke dalam. Yang penting coffee bed kalian itu rata basahnya. Tapi kan If kalau kayak gini bentuknya corong kayak gini, yang paling tebel kan berarti yang tengah ya? Oh enggak dong, kan sama kita udah ratain. Jadi Oh enggak maksudnya bednya. tebalnya dari permukaan ke dalam gitu?
Enggak sih sebenarnya jadi gini, kalau di V60 yang terutama beda sama kayak di espresso ya. Mm-mm. Jadi kalau V60 itu ketika kita udah ratain dengan sama, Ha-ha. mereka itu akan punya permukaan yang sama juga. Jadi ketika kita bakal ratain dan kita nggak kayak tadi sebelumnya kan kalau kita tuang suka ada masih ada gundukan gitu. Gunduk, ha. Nah itu yang bikin beda. Karena Oh, kalau kita oke. seperti ini, partikelnya tuh udah sama. Jadi ujung-ujungnya air yang akan lewat tuh juga sama mas. Gitu. Oh, jadi mau arahnya dari dalam keluar, mau dari luar ke dalam sebenarnya sama. Sama. Intinya adalah sama. Yang penting coffee bednya tuh basah secara rata gitu. Oke. Cukup jelas Mas Kosmas? Oh, ngangguk-ngangguk Mas Kosmas. Berarti cukup jelas ya Mas Kosmas ya? Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mario Lawalata, bukan. Mario Bros, bukan. Kalau kita membuat kopi susu, wah ini kayak tadi pertanyaannya. Lebih enak pakai manual brew atau espresso ya? Ini lebih ke pendapat pribadi aja, If. Semuanya aku tuh rasa. tergantung dari adanya juga kali ya di rumah ada mesin atau enggak. Kalau saya sih pribadi akan lebih suka minum kopi susu yang basicnya adalah espresso base. Berarti di rumah kamu punya mesin kopi. Aminin aja dulu. Amin. Gitu. Orang Nah, kaya. oh iya kita aminin dong kalau Iya, kayak bener. gitu. Karena balik lagi aku tahu biasanya kan manual brew itu identik ya kopinya tuh roastingannya lebih light. Sedangkan kalau espresso itu roastingannya biasanya lebih dark. Which is yang cocok gitu pas ketemu sama susu gitu. Jadi kalau dari aku Oh. sendiri sih bakal lebih pilih espresso daripada manual brew. Cuma kalau manual brew tuh ya ketika kita lagi pengen minum black coffee tapi yang kita mau bikin sendiri gitu. Dan lebih gampang juga kan ya kalau mau Betul. bikin ini gitu. Sedangkan kalau mesin yang basicnya espresso kita harus nyalain dulu mesinnya. Kita harus tunggu panas dulu mesinnya. Betul. Wattnya juga tinggi sekali. Ya, Jadi bikin listrik habisnya banyak. betul gitu. Tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, kalau mau pakai yang manual brew itu memang lebih baik ekstrak kopinya lebih ini ya. Lebih tight gitu. Jadi kalau bisa kita bikin konsentrat dulu. Bikin konsentrat. Gitu. Jadi kopinya bakal lebih strong. Beda sama yang kayak sekarang barusan kita bikin. 1:10 paling enggak ya. Iya, 1:7 juga sebenarnya nggak apa-apa. Bisa. Malah lebih strong. betul. Kalau kalian suka yang strong-strong gitu, cocok. Maksudnya? Oke. Strong, hitam sekali. Kasih If. Oke, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Ada. Dari Rahma Yudi. Ini Mbak atau Mas? Oke, Mas atau Mbak Rahma Yudi. Kalau kita menyeduh kopi di rumah harus pakai air mendidih ya? Seandainya jika tidak mendidih, pakai air panas di suhu berapa? Air panas dispenser boleh nggak? Nah, ini pas banget juga kalau kalian suka menyeduh di rumah. Pertanyaan ini Betul. menarik sekali. Nah, balik lagi ya, sebaiknya kita tuh tidak menyeduh kopi itu dengan air yang mendidih. Ujung-ujungnya kenapa? Karena itu bisa bikin kopi kita tuh jadinya over extract. Kepanasan, Kepanasan, burn, airnya gosong. betul. Jadi nanti tuh kopi kita tuh bakal rasanya tuh gosong banget gitu loh, karena airnya tuh terlalu panas gitu. Nah, kalau bisa juga, kan tadi aku udah bilang kalau bisa temperatur tuh di sekitar 88 sampai 95, jadi itu tidak terlalu mendidih. Dan kalau misalnya yang di rumahnya punya dispenser juga boleh gitu airnya dipakai. Gak ada masalah, itu kan kalau dispenser sekitar masih 88 juga lah. Oh gitu. Iya. Oh kalau dimasak di kompor, istilah Jawanya kemerengseng gitulah ya pokoknya ya. Udah seng ada bunyi, seng gitu, gitu terus keluarin buih-buih gitu ya sih ya. Itu kan 88 90-an itu, serius. Aku udah pernah nyoba. Soalnya buat susu anak di rumah ya. Aku suka nyeduh di rumah juga soalnya. Ah. Tapi karena nggak punya alat-alat fancy kayak gini, nggak punya yang pemanas air kayak gitu, aku pakainya kompor. Serius pakai kompor, terus aku pakai termometer. Jadi dia suhu 88 sampai 95 itu ketika udah mulai bunyi. Tapi belum blub gitu. Belum. Satu tips aja buat sobat ekonomi kurang kayak saya, bisa gitu. Yang belum mampu beli yang
kayak gitu bisa pakai Berarti kompor. bisa juga dicoba caranya Mas Ade lah ya, Ya. gitu. Cuma kan kalau misalnya dispenser lebih cepet nih Mas Ade. Betul, betul. Tinggal pencet doang langsung keluar airnya. Sedangkan kalau kita panasin air tuh mungkin sekitar berapa ya? 2 menit, 3 menit kali ya. 2 menit 3 menitan, Iya betul. gitu. Betul. Mungkin kalau punya dispenser nah itu bisa dipakai, gampang juga gitu. Dispenser apapun panasnya kurang lebih segitu ya. Harusnya kurang lebih masih sama sih. Karena itu pemanas dispenser itu kurang lebih sama dengan pemanas mesin kopi nggak sih? Kurang lebih water sama boilernya ya. yang di Iya, dalam water gitu. boiler betul. Water boiler yang itu, jadi sebenarnya kalian tuh punya mesin kopi tahu nggak di rumah? At least water boilernya aja dulu gitu loh If. At least water boilernya aja dulu dalam bentuk dispenser. Taruh kopinya di dalam nanti biar keluar gitu. Iya betul, ditaruh di galonnya. Iya. Galon tadi, ya, nggak boleh disebut merek soalnya. Oke, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Banyak sekali ternyata If pertanyaan sore hari ini If. Tadi tim panitia sudah mengumpulkan kurang lebih 272 pertanyaan. Gitu. Kebanyakan ya maaf. Dari Hari Jusdi. Apa bedanya menggunakan metode filter V60 dengan filter flat bottom atau Kalita? Oke. Nah ini lebih teknis nih, lebih teknis. Nah, kalau flat bottom yang Kalita, jujur aku tuh pertama belajar fisiksi dulu. Cuma aku belajar pas lagi belajar fisik itu tuh kayak udah mau menyerah karena fisik itu cukup susah. Nah, gitu? lalu aku bertemulah dengan Kalita flat bottom itu, kita pakai yang 155. Itu menurut aku adalah dripper di mana yang kalian baru pertama kali belajar itu akan lebih mudah untuk belajar karena dia tuh karena flat. Jadi kalian tuh variabelnya tuh nggak gitu banyak yang bisa bikin kalian jadi channeling Oh. gitu. Dan Kalita Wave itu terkenal dengan konsistensinya. Oke. Jujur. Itu yang kenapa kita pun kalau di coffee shop kita itu kita pakai Kalita karena konsistensinya itu sangat-sangat terpercaya gitu. Persisten gitu ya? Ya, jadi kan kadang-kadang kalau misalnya di coffee shop gitu kan banyak nih yang jadi baristanya. Nah, kita nggak mau dong kalau misalnya kopi kita tuh berbeda-beda. Gitu. Betul. Jadi kenapa kita memilih Kalita Wave? Karena emang dia tuh konsisten banget dan mudah banget untuk dipelajari. Gitu. Cuma ya kalau Mas Ade pernah lihat pasti tahu dong kalau kayak paper filternya kayak keriting gitu pinggirnya yang kayak bikin kue. Nah, itu juga sebenarnya agak tricky buat dibasahinnya karena kadang-kadang suka miring gitu. Oh. Nah, itu juga yang bisa bikin nanti kopinya jadi channeling. Cuma asal kita bisa nempelin paper filternya Ke drippernya ke dengan drippernya proper. dengan proper, pasti kopinya tuh pas gitu. Karena jujur rasa flat bottom si Kalita Wave sama rasa V60 itu enggak beda jauh. Nggak jauh beda ya Iya, rasanya jadi ya. kita masih dapat acidity-nya, kita masih dapat sweetness-nya, tapi balance lah gitu. Jadi terserah dari kalian lagi, balik lagi kalian mau pakai dripper yang mana, kalian nyamannya juga gimana, yang kalian bisa eksperimen gitu. Oke, itu cukup menjawab ya pertanyaannya ya. Boleh pakai Kalita flat bottom, boleh. Kalau karena dia lebih konsisten. Mudah Boleh banget buat dipelajarin. Bener, kalau ternyata di rumah punyanya Kalita ya silakan. Di rumah punyanya French Press boleh banget. Di rumah punyanya Cemek, wow kaya sekali kamu. Oke, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Wih, dari Nilson Pastiles. Untuk proses blooming, boleh diaduk seperti metode Scott Rao atau didimin aja? Menarik nih, anak kompetisi nih pasti nih. Untuk blooming sendiri itu bebas. Kenapa kita diaduk itu, adukan itu biasanya kita sebut dengan agitasi. Agitasi itu gunanya apa? Untuk Agitasi ya? betul. Itu untuk mempercepat ekstraksi dan mungkin bisa mempercepat juga pengeluaran dari CO2-nya. Jadi itu basically balik lagi ke kalian untuk mau metode seperti apa. Kalau kalian dengan nyamannya emang kalian mau aduk atau mungkin kopi kalian tuh masih sangat fresh, silakan untuk diaduk. Nggak ada masalahnya sih sebenarnya gitu. Oke. Bebas Jadi- sebenarnya balik lagi. Jadi memang fungsinya diaduk tadi adalah untuk mempercepat proses agitasi itu tadi, Betul, mengeluarkan karena bloomingnya lebih mengaduk cepat. itu masuk ke dalam agitasi, sama seperti kita juga pouring air ini juga masuk ke dalam agitasi. Oke, jadi mungkin itu waktunya jadi lebih cepat ya berarti Yves ya? Betul. Berpengaruh ke rasa nggak? Aku biasanya kadang-kadang aku malah diaduk itu di terakhirnya. Karena aku pengen mempercepat ekstraksi, tapi tidak berbeda jauh sih sebenarnya. Jadi tergantung dari kalian itu mau aduk
atau enggak, atau kalian pun mau aduk lebih dengan menggunakan air, jadi bebas sebenarnya. Oh, boleh, berarti boleh ya mau ngaduknya pakai air, Pakai sendok ngaduknya pakai biasanya. permen lollipop. Jangan. Diskualifikasi ntar. Jangan ya. Oke, baik-baik. Berarti cukup menjawab ya pertanyaan barusan ya. Oke, apakah masih ada yang bertanya? Wow, namanya keren banget. Dari Arizon Cavalera. Wih, keren. Kalau kita menyeduh dengan waktu yang singkat, 1 menit atau 1 menit setengah, 1 menit 30 detik maksudnya. Ngaruh nggak pada tesnya? Ngaruh pada tesnya kemana ya Kak? Dan rekomendasi green size untuk menyeduh 1 sampai 1,5 menit itu berapa ya Kak? Terima kasih. Sama-sama. Oh, Belum oke, dijawab ya? pulang. Jawab bukan sama-sama. Oke, pertanyaannya grind size yang cocok untuk menyeduh kopi pada Nggak. saat 1 sampai 1,5 menit. Dia pertanyaan pertama dulu adalah kalau nyeduhnya ternyata cepet nih, waktunya cuma 1 sampai 1,5 menit. Itu rasanya bakalan kemana? Apakah dia lebih bold, lebih berbody, atau malah dia lebih flat atau lebih light Nah, gitu? biasanya pasti kita tahu kalau misalnya menyeduh kurang dari 2 menit, tuh pasti biasanya tuh rasanya lebih watery. Karena ibaratnya cuma airnya doang yang lewat begitu mudah. Jadi kopi kalian itu tidak terekstraksi secara sempurna. Yang mengakibatkan rasa-rasanya tuh jadinya kayak rasa air pakai kopi atau malah kadang juga ada pahit gitu. Jadi layer dari kopinya tuh nggak ada, mungkin kalian kayak minum kayak air, habis itu ada rasa kopi gitu. Jadi kalau bisa better sih nyeduh tuh dari 2 menit sampai 3 menit. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, grind size yang cocok. Nah benar, kalau aku nggak pengen nih nyeduhnya lama-lama. Bisa disiasatin nggak grind Bisa. size-nya di gimana ini biar aku nyeduhnya cepet aja nih gitu. Grind size-nya ya dikasarin pasti. Karena kalau dengan grind size kasar, pasti partikelnya itu akan makin sedikit. Jadi air yang bakal lewat tuh akan lebih mudah. Gitu. Cuma kalau bisa pasti menggunakan juga rasio yang lebih pendek atau tidak menggunakan 15 gram. Kalau bisa mungkin hanya 10 gram. Jadi airnya tuh lebih mudah untuk lewat. Oh jadi Diimbangi dengan grind size-nya juga. gramasinya lebih kecil. Mm-mm. Kemudian Grind size-nya lebih rasionya lebih kecil, enggak 1:15 tapi 1:12, let's Iya, say 1:10 mungkin 1:12. malah gitu. Itu lebih cepat juga. Betul. Grind size-nya dikasarin. Betul. Gitu. Tapi jangan sekasar Ibu Tiri. Biasanya Ibu Tiri biasanya doang nih, biasanya enggak semua. Aduh aman. Oke. Kalau di film-film kan gitu, Ibu Tiri kasar. Di film-film, di sinetron, ya nampol gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, ya anak-anak barista nih namanya nih, Rizky Fauzi, Badilah. Mau bertanya, untuk teknik penyeduhan manual dengan V60, itu kan terdapat beberapa kali proses pouring. Nah, setiap pouringnya itu mempengaruhinya kemana? Untuk jawaban ini tidak ada yang baik, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Cuma kalau bagi aku, biasanya aku tuh setiap pouring itu emang ada part-partnya masing-masing. Contohnya pouring yang pertama yang kita blooming ini untuk mengeluarkan karbon dioksida kan. Karbon dioksida. Nah untuk yang kedua, kita tuh biasanya mulai mau ekstrak sweetness sama acidity-nya. Siap. Pasti. Nah untuk pouringannya terakhir, nah itu kita buat balancing rasa sweetness, acidity, dan kita dapat bodinya juga gitu. Jadi itu balik lagi Bisa tergantung. diulangi tadi yang pertama, pouringan pertama yang blooming tadi. Betul. Itu Nah, untuk mengeluarkan gas-gas yang terjadi pada saat proses roasting. Oke. Yang Nah, kedua, yang kedua biasa kita sudah mau mulai ekstrak acidity sama sweetness-nya. tingkat keasaman dan tingkat kemanisan. Betul. Karena ternyata kopi itu mengandung gula, guys. Kopi itu mengandung gula dan dia punya rasa manis secara natural. Bukan Evelyn Yamin. Susah kalau ngobrol sama dia, susah nih kadang-kadang nih. Oke, dia punya kandungan gula yang bisa diekstraksi bersama dengan si air. Betul. Jadi proses yang kedua adalah mengeluarkan tingkat keasaman dan tingkat kemanisan. Betul. Oke. Kan yang ketiga? Yang ketiga tuh adalah lebih ke body. Body dari kopinya. Nah, gimana cara kita ngebalancein body sama tingkat keasaman sama tingkat kemanisan dari kopinya. Nah, biar kopi kita tuh jadi
balance gitu, seimbang rasanya. Makanya tadi Evelyn yang pertama tadi adalah 50 gram untuk blooming. Blooming lalu ke 150 gram. Berarti kita ditambah pouring, 100 gram. Betul. Ditambah 100 gram itu 100 gram air itu adalah untuk mengeluarkan potensi keasaman dan potensi kemanisan dari si kopi. Kemudian diakhiri dengan 75 gram terakhir untuk mengeluarkan bodinya. Dan biar kopi kita jadi balance, imbang gitu. Jadi antara manis. semua rasanya kompleks gitu Betul. ya. Kompleks abri atau kompleks maaf, itu kompleks. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaan sudah habis. Oh, sorry. Ternyata nggak dibaca, Kirain pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih banyak Evelyn Yamin, informasi yang diberikan sangat informatif. Aku yakin semua yang mengikuti acara kita workshop manual brew kita pada siang hari pasti tercerahkan. Dia mendapatkan pencerahan gitu. Dan ingat, kalian bisa bikin kopi enak sendiri dengan kualitas kopi coffee shop di rumah. Di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Tapi alangkah lebih baiknya juga kalau kita saling mendukung juga. Betul. Kita datang ke coffee shop, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan barista. Betul. Apalagi PSBB sudah mau dibuka lagi, udah bisa dine in, ngobrol-ngobrol dengan Evelyn Yamin. Kalau ditanyain di coffee shop pasti mau menjawab kan? Pasti. Siapa sih yang nggak mau nanya sama gitu. Terima kasih banyak Evelyn Yamin, sukses juga, jaga kesehatan, stay safe, rajin cuci tangan, rajin desinfektan, udah swab juga, udah rapid juga, semuanya. Habis ini langsung beres-beres, bersih-bersih karena deket-deket dengan saya. Oke, terima kasih banyak dan kita akan ada sesi lainnya lagi. Kita akan ada webinar dengan tajuk meningkatkan kualitas hasil pertanian di era pandemik. Jam 15.00 atau jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, pastikan koneksi internet kalian bagus. Kalian mengikuti sesi webinar selanjutnya karena ini cukup penting untuk kalian. Dan kita akan bertemu lagi nanti jam 3. See you.